Sekali lagi mohon maaf. Apakah rancangan keputusan DPRK PD tentang usul pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati PD masa jabatan tahun 2017-2022 yang telah dibacakan oleh Saudara Sekrewan, apakah setuju untuk ditetapkan dalam keputusan DPR Kabupaten PD? Saudara pimpinan dan seluruh kawan terhormat serta hadirin sekalian yang kami muliakan. Dengan telah mendapat persetujuan dari seluruh anggota DPRK PD, maka melalui rapat paripurna ini, izinkan kami atas nama Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten PD yang mengumumkan secara resmi usul pemberhentian Saudara Roni Ahmad SCMM dan Saudara Abdullah M. Daud ST selaku Bupati dan Wakil Bupati PD masa jabatan tahun 2017-2022. Dengan telah diumumkannya usulan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati PD masa jabatan tahun 2017-2022, maka kami minta pada Sekretariat DPRK PD untuk segera menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Aceh sebagai wakil pemerintah pusat untuk dengan melengkapi persyaratan administrasi yang diperlukan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Gubernur Aceh nomor 131/8043 tanggal 31 Mei 2022 guna untuk mendapatkan penetapan pemberhentian dari Menteri Dalam Negeri. Saudara pimpinan dan seluruh kawan terhormat serta hadirin sekalian yang kami muliakan. Masa jabatan Saudara Roni Ahmad SCMM dan Saudara Abdullah M. Daud ST sebagai Bupati dan Wakil Bupati PD masa jabatan 2017-2022 efektif tinggal 40 hari lagi. Berhubung tidak adanya kewajiban lagi bagi kepala daerah untuk menyampaikan LKPD Aceh masa jabatan kepada DPRK sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, maka dalam rapat paripurna ini merupakan momentum yang sangat tepat bagi DPRK PD sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah dan sebagai mitra strategis kepala daerah menyampaikan sedikit evaluasi, saran dan catatan atas pengabdian selama 5 tahun sebagai Bupati dan Wakil Bupati PD masa jabatan tahun 2017-2022, yaitu sebagai berikut. 1. Beberapa kelemahan perencanaan hingga sering terlambatnya penyampaian RAPBK PD dari tahun ke tahun yang tentu konsekuensi dari keadaan ini membuat pemerintah Kabupaten PD tidak pernah lagi mendapatkan dana reward dari pemerintah pusat, yaitu dana insentif daerah atau DID. Karena salah satu dari sekian indikator yang mesti harus dipenuhi oleh pemerintah Kabupaten PD adalah yaitu tepat waktunya pembahasan dan pengesahan APBK. Ditambah lagi dengan lemahnya SKPK dalam mengeksekusi anggaran yang telah disahkan. Alhasil dan jangan heran, setiap tahun proses tender sampai bulan Juni belum tuntas dilakukan. Dan masih banyak program pemerintah yang berupa fisik belum ditenderkan. Ini kebiasaan buruk yang selalu kami ingatkan kepada pemerintah daerah dalam setiap kesempatan agar kebiasaan buruk ini harus diperbaiki. Ternyata lagi-lagi di tahun 2022 ini, yaitu sebagai tahun penutup priorisasi Bupati Abu Syik dan Wabuk Fadullah, masih seperti tahun-tahun sebelumnya. Tidak ada perubahan signifikan yang membuat rakyat PD bahagia, dan ini sudah jadi tren bagi pemerintah Kabupaten PD. Untuk diketahui bersama bahwa sampai detik ini masih banyak program pemerintah yang belum selesai proses tendernya, termasuk salah satu program yang paling besar anggarannya di tahun 2022 ini, yaitu pembangunan jembatan Jumpuh Adam Kecamatan Mutiara Timur yang direncanakan sebesar 1,5 miliar. Kedua, lanjutkan pembangunan Masjid Al-Sikli yang anggarannya lebih kurang 9,5 miliar dan pembangunan Tugu Anak Ulin Simpang Penere lebih kurang anggarannya 5 miliar. Tapi progresnya sampai saat ini masih nihil. Belum lagi program untuk pelaksanaan event olahraga Aceh, yaitu PORA, yang diragukan kesuksesannya
mengingat sampai detik ini masih banyak pembangunan sarana dan prasarana Ora yang belum selesai di tender. 2. Kurangnya berinovasi dalam meningkatkan pemenuhan target pendapatan daerah dan masih belum efektifnya kinerja dinas dalam melaksanakan kewajiban pemenuhan target pendapatan asli daerah, di mana berdasarkan data faktual perbandingan realisasi pendapatan asli daerah berada pada angka yang tidak signifikan dari target awal, sehingga anggaran daerah banyak berpangku pada kucuran dana pusat seperti dana DOKA, yaitu dana pemerintah Aceh, yang kita ketahui bersama dalam beberapa tahun ini akan berakhir. 3. Komunikasi yang buruk antara pemerintah Kabupaten Pidi dengan pemerintah atasan, baik pemerintah Aceh maupun pemerintah pusat, membuat Kabupaten Pidi kewalahan dalam menutupi kebutuhan program-program prioritas pembangunan masyarakat, karena sumber pendapatan Pidi sangat tergantung pada pemerintah yang tersebutkan di atas. Kawan-kawan pimpinan SKBK seperti hanya terdiam duduk manis memikirkan bagaimana menghabiskan anggaran yang sudah ada. Tidak ada indikasi dan motivasi dalam mencari sumber pendapatan lainnya yang sah dari pemerintah Aceh, pemerintah pusat maupun lembaga non pemerintah lainnya. 4. Tidak tersedianya lapangan kerja dengan skala besar akibat tidak adanya investasi dari para investor di Pidi. Apakah ini akibat sulitnya pendidikan dan jaminan kepastian dalam berinvestasi, sehingga orientasi pekerjaan bagi rakyat di masa produktif ini hanya berpangku pada penerimaan TPNS dengan cakupan kebutuhan yang terbatas dan ditujukan untuk disiplin ilmu tertentu saja. 5. Lemahnya pengelolaan sistem birokrasi ditandai dengan sering dilakukannya bongkar pasang pemangku jabatan struktural, terutama kepala SKPK, penempatan yang tidak lazim terhadap pejabat yang dinonjolkan pada tempat semula, penempatan dalam jabatan yang tidak sesuai dengan keahlian dan disiplin ilmu, serta masih banyak pembiaran kekosongan jabatan struktural di akhir masa jabatan yang tinggal hitungan hari ini. Seterusnya, buruknya komunikasi politik antara kepala daerah dengan rakyatnya, di mana kelompok parti yang menjadi ruang komunikasi tidak dapat terakses oleh masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya, dikarenakan kewenangan kepala pemerintah dalam menempatkan rumah dinas yang telah disediakan oleh daerah. Seterusnya, sisa masa jabatan bupati dan wakil bupati di masa jabatan 2017-2022 efektif hanya tinggal 40 hari lagi. Pada sisa waktu tersebut kiranya harapan kami dapat memaksimalkan pelaksanaan program dan kegiatan untuk menuntaskan visi dan misi yang telah dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Pidi tahun 2017-2022. Terakhir, untuk kesinambungan pembangunan di Kabupaten Pidi kiranya dapat menyusun blueprint atau cetak biru pelaksanaan pembangunan daerah selama 5 tahun masa pengabdian saudara bupati dan wakil bupati yang nantinya menjadi pedoman bagi pejabat bupati Pidi di masa transisi sampai dengan terpilihnya kepala daerah yang baru di tahun 2024. Saudara pimpinan dan seluruh orang terhormat serta para hadirin sekalian yang kami banggakan, patut kami sampaikan dalam rapat paripurna ini bahwa DPRD Pidi tidak sedang memposisikan diri menilai apalagi memvonis gagal dan atau suksesnya kepemimpinan pasangan bupati dan wakil bupati Pidi saudara Roni Ahmad SDMM dan saudara Fatmah Kendall SD. Sebab semua kerja dan program pemerintah Kabupaten Pidi selama 5 tahun terakhir ini di bawah kepemimpinan saudara bupati dan wakil bupati tentu berdasarkan indikator dan variabel tersendiri. Bagaimana sebuah perjalanan pembangunan dijalankan atau tidak berjalan sesuai ketetapan dan ketentuan yang berlaku. Saudara pimpinan dan saudara yang terhormat serta para hadirin sekalian yang kami muliakan. Sebagai tupoksi anggota DPRD Pidi, kami tentunya senantiasa mempelajari, mengawasi, mengevaluasi setiap kebijakan anggaran dan kinerja pemerintah daerah, media dan ruang publik yang semakin hari semakin terbuka dan cerdas dalam memahami bahkan menilai setiap kerja serta hasil kerja seseorang tentu semakin mudah bagi siapapun secara sadar punya pemikiran dan penilaian tersendiri. Kami hanya berharap ada lebih banyak sisi objektif
dari transparansi sikap rakyat dalam memahami posisi dan hasil kerja setiap kepemimpinan. Bagaimana cara berpikir dan bertindak di program yang ada? Apakah anggaran pemerintah terserap sesuai peruntukan? Itu juga menjadi variabel penting yang objektif kalau setiap kita mau menilai. Bagaimana mereka seorang pemimpin di tengah aparatur dan apalagi di tengah rakyatnya? Itulah menjadi satu dimensi penting dalam penyampaian rangkuman sukses atau tidaknya sukses suatu kepemimpinan. Masyarakat ini tidak lagi awam dan kita semua yang hadir dalam sidang paripurna terhormat ini tahu bahwa masyarakat ini sangat kritis dan sangat adaptif, sudah menjadi kebiasaan dari gerak tatanan masyarakat ini. Saudara Bupati dan Wakil Bupati PD serta hadirin sekalian yang kami muliakan, inilah beberapa pesan perpisahan dari kami sebagai tanda persahabatan sekaligus pertanda hubungan yang selalu harmonis, hubungan yang selalu mengingatkan di mana antara DPRKPD dengan pemerintah Kabupaten PD memiliki satu visi dan satu tujuan demi PD yang sejahtera dan bermartabat. Saudara pemilihan sebenarnya seorang dalam termasuk hadirin sekalian yang kami muliakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRKPD sekaligus atas nama masyarakat Kabupaten PD mengucapkan terima kasih banyak atas pengabdiannya yang telah dipersembahkan oleh saudara Roni Ahmad SMM dan saudara Fadullah M. Daud kepada Kabupaten PD. Banyak hal yang telah dilakukan dalam perjalanannya, apalagi ada sedikit perbedaan, itu adalah hal yang wajar. Karena itu semata-mata untuk kepentingan masyarakat Kabupaten PD yang kita cintai. Kami yakin dan percaya bahwa pengabdian yang telah dipersembahkan tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten PD sehingga akan menjadi torehan sejarah perjalanan kepemimpinan saudara Roni Ahmad dan Fadullah M. Daud di Kabupaten PD. Saudara pimpinan dan saudara termasuk hadirin sekalian yang kami muliakan. Demikianlah sambutan singkat yang dapat saya sampaikan pada rapat paripurna ini dengan agenda pengumuman usulan pemilihan bupati dan wakil bupati PD masa jabatan 2022. Dan terima kasih atas segala perhatian serta sekali lagi mohon maaf, ribuan maaf atas segala kekurangan ini. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan kata-kata sambutan saudara Bupati PD kepada saudara Bupati PD Bapak Roni Ahmad SMM. Kami persilakan dengan segala hormat.